Apakah tasawuf tarekat itu masih bagian dari Islam? Ya, emang itulah spiritnya Islam. Spiritnya Islam di situ. Sholat itu raga, tasawuf itu nyawanya sholat. Kalau sholat tanpa pakai tasawuf itu sama kayak orang punya badan tapi nggak ada nyawanya. Namanya apa? Bangkai. Itulah kata Imam Athaillah, amalmu itu seperti badan. Ikhlas yang diajarkan di tasawuf itu ibarat ruh yang ada di dalamnya. Ikhlas tuh nggak bisa pakai ngomong. Ikhlas tuh nanti dipraktekin, ini zikirnya supaya ikhlas. Ada zikirnya. Zikirnya la ilaha illallah dengan metode yang tertentu. Ada caranya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka menyentuh orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha dari kolbunya atau dari nafsnya. Saya baru ingat apa materinya tentang tasawuf ya. Apakah tasawuf itu warisan Nabi Muhammad atau warisan Hindu Buddha? Ya. Atau warisan agama-agama lain. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Tasawuf secara bahasa itu ulama berbeda pendapat asal katanya apa. Apakah tasawwafa dari kata sofa atau suf atau suffah. Perdebatan itu panjang. Sampai beberapa tahun ini orang masih membicarakan itu. Tapi kalau membicarakan tasawuf masih pada tataran ini ketinggalan zaman. Kalau membicarakan tasawuf bukan di situ, definisinya apa? Ternyata Imam ahli hadis namanya Al-Hafiz Abu Nu'aim menulis kitab dulu. Baru denger ya, Imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim. Taunya Bukhari Muslim doang ya. Kalau orang ngaji hadis pasti kenal imam ini, namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani. Siapa namanya? Abu Nu'aim Al-Asbihani. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani ini mengumpulkan riwayat dari Abu Bakar sampai zaman dia, perkataan ulama salafus soleh dan khalaf, ulama terdahulu, dan sampai zaman dia abad keempat, tentang kerohanian Nabi. Setelah dikumpulkan, muncullah definisi tasawuf ratusan bahkan ribuan. Imam Zarruq bilang 2000, tapi saya hitung nggak nyampe. Jadi setiap sahabat itu mewariskan sisi tasawuf Nabi. Sahabat Abu Bakar ada tasawufnya apa gitu. Dan beliau memulai dari nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bagi imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani, tasawuf itu bukanlah lain dari ajaran Islam, tapi tasawuf itu sama dengan fikih. Fikih itu warisan fikih ilmu zahirnya Nabi, itu fikih. Contoh, sholat sah itu bagaimana caranya? Bersuci. Yang disucikan dalam fikih zahir atau batin? Zahir atau batin? Fikih loh ya. Rukun 13. Syarat supaya sah rukun 13 ini sebelumnya harus wudu. Rukunnya 6. Hafal kan? Ya. Awal sama akhir doang hafal ya. Niat sama tertib. Lumayan lah. Ini semuanya dari awal sampai akhir menyebutkan kesucian zahir. Benar gak? Sholat rukun 13 dari niat, cuma niat yang pakai kolbu. Itu pun sekarang sudah dilafazkan usolli, ya kan? Aslinya kan itu di kolbu, Pak. Semua amalan-amalan yang dalam fikih itu semua amalan zahir. Nabi amalannya zahir saja atau ada batinnya? Ini beda dengan kebatinan ya. Batin itu artinya sisi terdalam dari manusia. Gimana? Di rukun 13 mulai dari pertama sampai nomor 13 ada nggak namanya khusyuk? Nggak ada. Adakah rasa menghinakan diri, khudu?
Nggak ada. Itu di mana? Padahal Nabi ngomong nih, hadis yang sering kita dengar, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ahli fikih memandang dengan mata zahirnya, ahli kolbu memandang dengan mata kolbunya. Muncullah dua ilmu yang berbeda. Satu namanya ilmu fikih, yang kedua namanya ilmu tasawuf. Jadi dua hal ini berbeda tapi tidak kontra. Loh, kok sekarang ada yang mencoba membuat dua ilmu ini kontra? Yang kontra itu otaknya dia. Fikih sama tasawuf nggak kontra. Mana buktinya? Imam Zarruq, Imam Sufi, dia mursyid Thariqat Syadziliyah. Dia ahli hadis juga, Pak. Jadi dulu itu Sufi ahli hadis, itu biasa. Sekarang Sufi suka nonton film Korea. Ya, itu maksudnya saya, Pak. Kalau yang luar-luar itu mah Sufi beneran ya. Apa kata mereka? Sufi itu zindiq. Nah, sekarang dianggap meninggalkan syariat. Lalu tidak ada. Imam Zarruq mengatakan apa? Setiap ajaran hakikat, ajaran tasawuf yang bertentangan dengan fikih, maka itu batil. Setiap ajaran fikih bertentangan dengan ajaran hakikat, maka dia kosong. Jadi kalau mau cari orang kosong, cari orang yang anti tasawuf. Cari orang zindik, cari orang ngomong tasawuf tapi nggak mau bersyariat. Kalau mau cari wali Allah, cari orang yang berfikih zahirnya, berhakikat batinnya. Wali itu namanya, wali Allah, sufi. Beda definisi ya sama mereka ya. Kalau mereka membuat definisi sendiri, padahal nggak ngerti sufi itu apa. Apa kata mereka? Sufi kalau udah tinggi nggak sholat. Loh, mana ada sufi begitu? Ya. Itu mah sufinya Cang Nandar ya. Nggak ada sufi begitu, nggak ada. Ya. Sufi kalau udah alim, udah kasyaf, nanti kerjaannya baca isi hati murid, ya itu mah kasyaf. Nggak mesti, ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Itu nggak ada urusan. Sufi nanti bisa menghilang gitu, ya nggak ada urusan. Itu sufi itu orang yang bertasawuf, orang yang menjaga hakikat di dalam kolbunya supaya tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak ini dari takbir sampai assalamualaikum badannya di sini. Ya. Iya ya. Tapi sebagian pikirannya nggak di sini. Jujur aja, Pak. Jujur aja, ngangguk aja udah, saya tahu kok. Karena saya juga begitu. Untungnya kita dikasih zikir sama guru, dikasih ma'rifatullah sama guru, diajarin cara mengenal Allah lagi sholat. Maka ketika pikiran pergi, diambil sama kolbu, kamu ingat Allah. Jadi setan itu kata Nabi dalam hadis yang sahih, jika seseorang sholat maka setan ngomong, uzkur kaza, uzkur kaza, ingatlah ini. Kamu tadi begini ya, kamu tadi begini, abis ini kamu keluar lewat pintu itu, nanti sendalmu di situ, disebutin semua Pak. Sampai ke rumahnya, jalan kemana itu disebutin semua. Hebatnya setan tuh. Terus kita asik kan, tahu-tahu udah amin, loh udah amin aja. Tuh yang senyum-senyum pengalaman semua tuh. Tahu-tahu udah ruku gitu ya. Khusyuk apa kusut. Nah tadi pertanyaan siang tadi kita nanya gitu sama orang-orang, khusyuk apa kusut. Saya yakin itu kusut. Para sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi rapinya zahir sholatnya Nabi. Maka seharusnya ini satu paket, zahir dan batin, jangan dipisah-pisah. Jadi kira-kira ini saya belum nyebutin hadis macam-macam, baru hadis sholat aja. Tasawuf bagian dari Islam atau bukan? Ya, bagian dari Islam atau enggak? Warisan Hindu Buddha atau apa? Emang orang Hindu Buddha ada bertorikot? Ada nggak orang Hindu Buddha zikir la ilaha illallah kencang-kencang?
La ilaha illallah. Wah, Buddha dari mana? Syiah. Emang udah pernah datang ke Iran? Orang Syiah gitu zikirnya. Orang Syiah kalau zikir ya Ali, ya Husain sampai mukul-mukul badan. Kalau tarekat enggak. Dia berzikir la ilaha illallah, memukulkan kalimah itu ke dalam dirinya. Kalau orangnya suka ngerok, Pak, itu zikirnya kenceng. La ilaha illallah, sampai kemudian hilang suaranya, nggak jelas. Kayak suaranya Cang Dandan kalau lagi canda. Emang dia kalau lagi canda tuh suaranya begitu. Bener ya? Bener Bang Adam? Baik. Bukan itu perwajahan tasawuf. Tasawuf itu lebih umum dari itu semua. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tasawuf itu banyak metodenya. Setiap nafas itu ada metodenya. Ujungnya satu, berakhlak. Akhlak itu ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Maka siapa yang bertambah adab akhlaknya kepada Allah, adab akhlaknya kepada makhluk, itulah sufi yang sebenarnya. Ya mohon maaf kalau ada guru-guru di sini kan ngajar cuma budi pekerti, itu baru ke makhluk. Kalau ke Allah itu mesti bertasawuf. Mesti bertasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu bukan hanya sekedar suluk-suluk. Suluk itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Pakai tasbih itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Tasawuf lebih umum dari itu. Masih ingat hadis Jibril? Nabi ditanya Islam, iman, ihsan. Fikih itu warisan dari al-Islam. Coba lihat, rukun Islam 5. Semuanya amal zahir bukan? Syahadat, sholat zahir, puasa zahir, zakat di luar zahir kita malah. Ya. Haji zahir nggak? Bapak haji pakai perasaan atau pakai badan? Saya mau ke Mekah nih, cing, bisa begitu nggak? Nggak bisa Pak, mesti pakai badan. Saya mau zakat pakai hati, bisa nggak? Ustadz, saya cukup puasa lidah, puasa lisan, bisa nggak? Nggak bisa, mesti puasanya lahir batin. Karena ini lahir, turunlah namanya hukumnya, hukum fikih. Maka kalau belajar hukum yang ada di rukun Islam nggak lewat fikih, nggak sah fikihnya. Nanti bisa aneh. Muncullah di Jawa Timur dulu orang kalau sholat, dia sholat selalu pakai sendal, karena dia baca hadis, "Shollu ala ni'alikum." Sholatlah kamu pakai sendal, pakai tarompah, ya, benar namanya gitu. Itu mereka pakai sendal Pak. Jadi aneh nggak? Kenapa? Nggak belajar fikih lewat, belajar hukum Islam lewat fikih. Sama, ada orang ingin mengenal Allah, merasakan khusyuk, tapi nggak lewat tasawuf. Muncullah, mohon maaf, buku-buku cara sholat khusyuk, tapi isinya nggak ada yang menyentuh. Isinya cuma sampai perenungan, merenungi makna, memahami teks, sampai di situ doang. Nggak ada yang betul-betul khusyuk yang Nabi maksud, itu nggak nyampe. Tanya semua ustadz hari ini, hampir semua mengatakan khusyuk itu memahami bacaan. Mampus Bapak yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, menakutkan khusyuk kalau begitu Pak. Pada berhenti sekolah, bukan berhenti sekolah, berhenti sholat. Pak, Bapak udah berapa tahun Pak sholat Pak? Dari kecil Pak ya? Udah 60 tahun? Dari dulu belajar bahasa Arab nggak? Enggak. Terus kalau ada ustadz bilang khusyuk itu harus mengerti yang dibaca, Bapak stres nggak mikirin itu? Ya, nggak mungkin itu. Orang Arab Badui itu betul mereka bisa bahasa Arab, tapi bukan berarti mereka bisa ngerti Quran Pak. Mereka sholat aja. Maka Arab Badui itu lagi sholat ada yang meludah, ada yang mainin tangan, ada yang ada cincin diputer-puter kayak anak kecil. Kalau lagi duduk dia mainin pasir. Nabi ngurusin sahabat yang begitu-gitu Pak. Jangan dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada yang badui. Ada datang ke masjid cuma kentut doang, pipis doang tuh ada. Itu Arab Badui. Nabi ngurusin orang begitu dan gak pernah emosi, gak pernah bilang, ente zindik, masa masjid dipipisin? Gak ada.
Sekarang cuma beda Sayyidina sama gak Sayyidina, kunut sama kunut, gak kunut. Ustadznya pakai doa jamaah, gak doa jamaah, itu rame di masjid. Mana akhlak nabinya? Ya, maka ada ilmu yang ketiga. Ilmu kedua iman, ilmu ketiga namanya ihsan. Ihsan itu yang melahirkan namanya tasawuf. Di fikih ada metode ringkas belajar fikih. Bapak kalau saya suruh pelajari cara sholat, buka Al-Quran, bisa ketemu nggak rukun 13? Nggak. Di situ ada bacaan usoli, ada nggak di Quran? Makanya mereka biar nyuci otak orang awam begini, kamu baca nih Quran hadis, nggak ada usoli gitu, untuk batalin usoli. Emang nggak ada, ya. Dia aja nggak ada di Quran kok yang ngomong itu. Dibuka di Quran itu cuma perintah aqimus shalah, aqimis shalah, dirikanlah olehmu sekalian sholat. Cuma begitu. Cara sholat di mana? Di hadis. Oke. Sekarang buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketemu nggak cara sholat rukun 13? Hadisnya nyampur-nyampur, Pak. Imam Bukhari nulis mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat, satu bab besar. Habis itu kitabul azan, habis itu baru sifatus sholatin nabi, bukan Albani loh ya, sifat sholat nabi ala Imam Bukhari itu ada. Itu sebelumnya, setelahnya ada tambahan, ada wudu, panjang di situ. Dan gak ketemu tuh rukun yang 6, hadisnya banyak. Oleh ahli fikih, bahan-bahan hadis-hadis ini diringkas karena mereka sayang kepada umat, supaya umat yang sibuk bekerja di siang hari, sibuk mencari penghidupan di siang hari, agar mereka kalau belajar agama mudah. Karena Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, hendaklah engkau kemas agama ini dengan mudah, jangan dipersulit. Sekarang mereka mempersulit lagi, padahal Nabi suruh mudahkan. Apa kata mereka? Nggak boleh ikut imam, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kan mampus ntar murid-muridnya. Dicari di situ bab niat, di mana ada bab niat, Pak? Bapak lihat di Quran nggak ada bab niat di sini, nggak ada, Pak. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, nggak ada bab niat di situ. Tapi kalau ahli fikih baca, ketemu dia di bagian mana tersiratnya kata niat. Dibaca hadis tentang niat umum, innamal a'malu bin niat. Tapi kenapa hadis ini dijadikan bahan nomor pertama setiap amalan? Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, pertama pasti niat, ya kan? Padahal tidak ada tuh di ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, mana niatnya di situ? Ketemu di hadis, Nabi nggak bilang niat. Nabi mengatakan malam yubayit lailan fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyid, tabyid itu artinya secara harfiah bayyata yubayitu, menetapkan, menginapkan, macam-macam nih artinya ya. Ulama kita mengartikan meniatkan. Maka muncullah bab di situ wajib niat puasa. Dari hadis itu maka ulama kita menganjurkan para imam setiap malam mengingatkan umat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tapi sama kawan kita dibid'ahkan lagi, ya enggak? Kan repot begitu. Padahal ini memudahkan umat, seperti dulu Umar memudahkan umat, Imam Syafi'i memudahkan umat, dan itu berkembang terus sampai akhir zaman. Jadi kira-kira kalau kita kembali lagi langsung ke Quran dan Sunnah, itu cara sholatnya nanti jadi amburadur nggak? Pasti amburadur, Pak. Nah, cara belajar fikih itu lewat mazhab. Lalu cara belajar tasawuf pakai apa? Ada namanya metode juga, disebut thariqah. Nah, thariqah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal tuh seperti thariqah Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah, itu formal. Formal tuh gini, kayak sekolah, ada pimpinannya namanya mursyid.
Ada asisten gurunya namanya khalifah, muqaddam, wakil talqin. Ada muridnya namanya salik. Ada tempat sekolahnya namanya surau atau tempat khalwat, zawiyah, ribat. Apalagi ada kurikulumnya, maka zikirnya dimulai dari A sampai ke apa gitu. Kayak sekolah. Saya mau tanya nih yang sekolah di pesantren, Nabi dulu ngajarin sahabat pakai kitab nggak? Selain Al-Quran, dimulai dari kitab Toharoh nggak? Bab bersuci gitu nggak? Nggak ada. Bid'ah nggak tuh? Kalau ahli fikih boleh buat begitu, kenapa ahli tarekat nggak boleh buat kurikulum zikir? Kok nggak boleh? Nah, maka kalau ahli fikih nggak ngerti ilmu tarekat, nanya dulu, gitu, ya. Maka bapak saudara ikhwan akhwat fillah, apakah tasawuf itu ajaran dari Nabi? Sudah terjawab, itu ajaran dari Nabi. Namun nanti metodenya disusun oleh para ulama sebagaimana ilmu fikih disusun oleh para ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Kita tanya, Quran ini yang nyusun siapa? Ulama sahabat, siapa namanya? Utsman. Ini mushafnya Utsman itu beda loh dengan Ibnu Mas'ud. Beda tipis. Beda lagi dengan mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas surat Al-Bara'ah, surat Taubah ada bismillahnya. Tapi suratnya sama. Suratnya susunannya beda-beda, Pak. Ada mushaf Ali. Itu dimulai dari ayat pertama turun, terakhir adalah ayat terakhir turun. Tapi nggak ada sekarang. Semuanya mereka serahkan kepada Sayyidina Utsman. Mereka udah sepakat nih biar mudah untuk zaman sekarang. Jadi kalau kembali ke Al-Quran itu sama dengan kembali ke ulama sahabat. Quran zaman Utsman udah pernah lihat belum? Belum. Saya pernah lihat, Pak. Quran mushaf namanya Masahif Utsmani. Bukan mushaf, masahif. Masahif artinya mushaf-mushaf. Ternyata beliau dulu menyalin 6 mushaf dan itu udah paling keren di zamannya. Yang agama-agama lain juga belum pernah. Dikirim satu untuk beliau. Berarti 5 keluar, satu untuk beliau. Salah satunya itu oleh Timur Leng, orang Uzbekistan. Disalin, kalau sekarang fotokopi, kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi, dikumpulkan ahli kaligrafi, khattat istilahnya, disalin semua. Saya baru lihat, oh begini model salinannya, sedikit beda-beda dikit dengan yang aslinya, hampir sama, nggak ada titiknya, Pak, nggak ada barisnya. Terus yang ngasih baris siapa? Yang ngaris harokat siapa? Tasdid siapa? Titik siapa? Ayo siapa yang ngasih? Ulama. Katanya nggak boleh ikut ulama, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kayak istiqomah ini ya. Hah? Iya, temannya Bapak. Iya, jenggotnya sama, Pak. Ya, tapi itu jenggotnya tawadu, Pak. Mancing-mancing dia. Gak boleh Cang Nandar. Kata mereka apa? Langsung ke Quran. Quran ini yang menyempurnakan cara bacanya ulama. Bacaannya sama. Jadi kalau Utsman bin Affan baca, kita baca Quran kita begini nih, lengkap nih. Banyak awan-awannya kan? Ya kan? Ada baris-barisnya. Itu bunyinya sama dengan Utsman. Kalau dia baca Quran, kita dia nggak ngerti, Pak. Sama seperti kita nggak ngerti baca Quran Utsman, tapi teksnya sama, cara bacanya beda karena Utsman belum dikasih tahu cara harokat ini. Seperti kita nggak dikasih tahu model dulu yang tidak ada titik, koma, segala macam. Kita beruntung, Pak, hidup sekarang. Kalau hidup zaman dulu, Bapak ini harus hafal Quran semua. Ini cukup imam kita aja ngapal kan? Ini udah mau Ramadan, imam kita mulai murojaah nih, daripada al-hakum takasur mulu. Bapak saudara ikhwan akhwat fillah,
Maka ulama ahli zikir yang mewarisi rohani Nabi, mereka mulai membuat kurikulum. Kurikulum pertama masuk tasawuf adalah taubat. Taubat itu kalau dibuat ke belakangnya, di dalamnya ada namanya tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu sebenarnya subbab dari taubat. Taubat adalah bagian dari tasawuf. Sekarang mereka nggak mau menggunakan nama tasawuf. Pengurus masjid ikut-ikutan, takut ditinggal jamaah, Ustaz. Jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Ini kedua kali saya nanya dalam 2 hari ini. Saya mau nanya, Pak, jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Yang benar yang mana? Oke. Jadi selera kajian itu seharusnya selera si Ustaz atau selera jamaah? Tuh kan kebolak-balik. Yang kejadian hari ini selera jamaah yang dikemukakan. Ya jamaah taunya itu aja. Ya, ditawarin kita mau 11 atau 20, ya jamaah milih 11 tarawih, ya kan? Kalau ulama taunya cuma 20. Kalau ulama kalah sama jamaah, milihnya berapa? Ayo, ini gimana nih Tat? Ini mau 11 atau 20 ntar nih? Yang mikir 20. Waduh, gawat nih. Tapi 20 di sini ya? Belum? Bapak cari semua kitab fikih yang mu'tabar, nggak ada sholat tarawih 11. Cari aja Pak, tanggung jawab dunia akhirat. Baru belakangan muncul Imam Son'ani, ya, Albani, Mubarakfuri, baru belakangan. Nggak ada ulama terdahulu. Katanya mazhab Syafi'i. Kunut sih udah bagus. Antum udah kunut kan? Ya udah kunut ya. Kayaknya mulai terancam nih yang 11 nih. Ya, ntar ngomong lagi, Tat, aneh belum lahir udah 11 rakaat. Emang itu dalil? Sejak kapan? Saya belum lahir di masjid udah 11 rakaat. Emang itu dalil? Kan enggak konsisten orang-orang ini. Banyaklah masalah kita Pak. Ini kita cuci-cuci, bongkar-bongkar ini. Ya. Siap dibongkar? Hah? Bongkar. Mari kita bongkar. Bapak saudara makar Allah, ulama ahli rohani ini karena dia mengerti dalil, dia mengerti metode, dimulailah bab tadi apa? Bab taubah. Itu beda loh Pak. Ahli fikih baca astaghfirullah beda dengan ahli kolbu, ahli tasawuf baca astaghfirullah. Beda. Ahli fikih baca la ilaha illallah beda jika ahli kolbu baca la ilaha illallah. Dalilnya mana lagi nih? Baca la ilaha illallah aja Tat, nggak usah aneh-aneh kan gitu. Orang awam takut gila, katanya bertasawuf jadi gila. Tuh berhasil antum kecuci otaknya. Ya, itu kan yang ngomong begitu fitnatud dajjal itu. Bahwa belajar tasawuf jadi gila. Itu fitnatud dajjal itu Pak. Karena dajjal tahu orang kalau bertasawuf itu mati nggak takut, jihad langsung berani Pak orang kalau udah bertasawuf, karena nama Allah sudah terpatri di kolbunya. Jika Allah memanggil jihad yang sahih lah ya, bukan jihad-jihadan, bukan jihad jahat, jihad yang asli, itu dia akan menjawab. Tapi kalau jihadnya pakai hawa nafsu, dia nggak akan pernah menjawab. Maka dulu sahabat-sahabat nanya, wahai Rasulullah, ini kami ada yang jihad membela si fulan, membela kelompok, membela partai, membela suku, membela marwah. Apa kata Nabi? Jihad itu bukan itu. Jihad itu kamu berjuang li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya. Hadis Sahih Muslim. Untuk mengangkat nama Allah yang tinggi. Di dirinya nama Allah belum tinggi. Bagaimana dia mau berjihad di luar? Nanti sama nasi bungkusnya kalah. Cang nangder ya. Jadi jihad-jihadnya orang hari ini, lapar aja mati jihadnya. Semangat jihadnya cuma karena amplop 50.000, 10.000, mampus dia. Tersinggung dikit di masjid, mundur. Logo nggak muncul, tengkar.
Jihad apaan antum? Ya, jihad apaan itu? Itu namanya memperjuangkan kepentingan kelompok, bukan meninggikan kalimah Allah. Kalau sudah ada kalimah Allah, yang lain kecil nggak? Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling besar, yang lain hilang. Maka di masjid ini nggak boleh ada bendera selain bendera Allah dan Rasulullah. Nggak ada bendera-bendera apa-apa. Tapi kalau ada orang punya bendera sholat di sini boleh nggak? Buat acara di sini boleh, jika masih sesuai dengan akidah yang ahli sunnah, yang moderat. Kira-kira begitu, Pak. Saya ngomong begini takut nggak, Pak? Antum seneng ya? Aneh jadi tumbal ya? Ahli-ahli tasawuf ini karena di kolbunya dibimbing orang bertaubat. Karena ahli tasawuf tahu orang bertasawuf itu bukan berarti suci, tapi justru belajar kalau kotor gimana cara menyucikannya. Saya mau sholat tapi lagi junub, wajib nggak mandi wajib? Bapak berani nggak lagi junub habis malam pertama subuh nggak pakai mandi, berani nggak? Baru pulang keluar kota nih, Cang Nandar nih, pulang-pulang langsung serangan. Subuh berani nggak sholat tanpa mandi wajib? Nggak berani. Kenapa? Tubuh terasa kotor. Ini masjid zahir, tubuh zahir tidak berani masuk. Di kolbu kita ada tempat mengingat Allah, namanya kolbu fuad, sir. Itu wilayah di dalam kolbu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Dia ya'lamu sirra wa akhfa, surat Toha. Sesungguhnya Dia mengetahui sir, rahasia, dan akhfa, dan apa yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia itu. Kalau kita masih pakai junub rohani, apa junub rohani? Lalai mengingat Allah, belum dimandikan dengan tobat, nggak bisa Pak masuk ke situ. Itulah sebabnya kenapa sholat antum tadi nggak khusyuk. Badan secara zahir sudah masuk ke masjid zahir, tapi nyawa kita belum nyasuk, belum nyambung dengan kolbu. Kenapa? Nyawa kita belum ditobatkan, nafs kita belum ditobatkan, belum bertobat dia. Jadi nggak bisa khusyuk. Jadi kalau ada orang nanya, saya nggak bisa khusyuk, udah tobat dulu zahir batin. Kalau udah bersih, baru dia bisa masuk. Dosa zahir, dosa batin. Yang paling parah dosa batin. Dosa batin itu ada yang bahaya untuk orang lain dan dirinya, ada yang bahaya cuma untuk dirinya. Untuk perkara junubnya batin namanya ghaflah, lalai, dan itu haram secara hukum hakikat. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 di ujung ayat Allah melarang, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau wahai orang beriman menjadi orang yang ghafilin. Ghafilin artinya lalai. Maka secara Qur'ani lalai itu dosa. Kita bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat aja lalai. Benar apa benar? Ya, gimana dong Pak? Maka sholat kita ini gak bisa menghantarkan kita ke surga. Apalagi katanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, tinggi amat kajian ente ya. Sholat itu mi'raj orang beriman. Lah junub rohaninya belum beres, mau mi'raj, kapan mi'rajnya? Melorot ada Pak. Ya, melorot iya, mi'raj enggak. Ulama tasawuf meramu, jadilah namanya thariqat formal, Naqsyabandiyah. Tadi Pak Imam di Pekanbaru konfirmasi sama kita, Ustaz, semangat Pak Imam kita karena beliau ingin merubah ya. Di kampung saya kalau ada orang thariqat suluk, orang Naqsyabandi suluk 40 hari, kalau udah gak suluk dia gak sholat di masjid. Ini thariqat apaan nih katanya? Loh, gak ada urusannya sama thariqat, itu urusannya sama orangnya. Kenapa? Di tempat saya orang kalau sudah suluk rajin ke masjid. Ini salahnya di mana? Orangnya nggak diajarin kalau habis suluk ada adab setelah suluk, yaitu sholat jamaah.
Orang jemaah tabligh kan diajarin Pak, ada nama bayan tangguh namanya. Nggak tahu masih sama nggak istilahnya. Orang mau pulang nih dikasih bayan itu kayak semacam mentoring sebelum pulang. Nih supaya frekuensi iman ente masih sama ketika khuruj dan setelah khuruj dikasih. Di tarekat sekarang hilang. Saya teliti, ini jemaah tabligh ini ilmunya dari mana sih? Ternyata pendiri jemaah tabligh mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, ahli hadis, mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Maturidi ini kan sama dengan Asy'ariyah, beda tipis. Mursyid. Makanya dia buat tarekat informal ala jemaah tabligh. Kebaca sama Syekh Albani, apa kata Syekh Albani? JT, jemaah tabligh adalah sufi gaya baru. Jadi mereka musuhin JT juga Pak. Bapak tiba-tiba musuhin JT juga, kan repot. Banyak di masjid-masjid kampung musir, karena masyarakat ini nggak ngerti jemaah tabligh ini sebenarnya sama dengan dia. Cuma mungkin risih sebagian orang nggak ngerti pakaian begitu itu kan biasa. Cuma kalau dia masuk ke kampung tertentu, orang kampung itu belum biasa Pak pakai baju-baju begitu. Ya kita maklumilah ya. Jadi kalau ada jemaah tabligh yang disuruh sir, ya salah antum, nggak ta'aruf duluan. Ta'aruf duluan. Ya. Baik. Udah jam 7:30 Pak. Apakah tasawuf tarekat itu masih bagian dari Islam? Ya emang itulah spiritnya Islam. Spiritnya Islam di situ. Sholat itu raga, tasawuf itu nyawanya sholat. Kalau sholat tanpa pakai tasawuf itu sama kayak orang punya badan tapi nggak ada nyawanya. Namanya apa? Bangkai. Itulah kata Imam Athaillah, amalmu itu seperti badan. Ikhlas yang diajarkan di tasawuf itu ibarat ruh yang ada di dalamnya. Ikhlas tuh nggak bisa pakai ngomong Pak. Ikhlas tuh nanti dipraktekin, nih zikirnya supaya ikhlas. Ada zikirnya. Zikirnya la ilaha illallah dengan metode yang tertentu. Ada caranya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka menyentuh orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha dari kolbunya atau dari nafsnya. Ini dua tingkat ini. Kalau versi ahli hadis ini dikatakan ragu, tapi kalau versi ahli zikir ini tingkatan. Ada orang baca la ilaha pakai kolbunya, ada yang pakai jiwanya, hasilnya beda. Kalau pakai jiwa jingkrak-jingkrak Pak jadinya. Kalau pakai kolbu bisa nangis. Itu bedanya ya. Udah azan? Kita cukupkan? Kita skip dulu. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan kita pewaris zahir ilmunya Nabi dan batin ilmunya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.